Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang para koboi yang berjuang melawan invasi para alien guys. Dan menariknya, di film ini ada koboi yang punya senjata penembak laser dong. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria di tengah padang pasir. Terlihat dia kebingungan bagaimana dia bisa berada di sana. Tak lama, datang sekelompok sheriff. Melihat pria itu dipasangi borgol, mereka mengira kalau dia adalah tahanan kabur. Namun saat mau ditangkap, pria itu melawan dan membunuh mereka semua dengan mudahnya. Setelahnya, dia pun pergi ke sebuah kota. Di sana, dia memasuki rumah kosong untuk membersihkan badannya. Sampai tiba-tiba datang seorang pendeta. Awalnya dia mengira jika si pria adalah kriminal. Namun melihat perilakunya, dia menyimpulkan kalau pria itu adalah orang baik. Si pendeta mengajaknya pergi untuk diobati. Namun anehnya, luka itu tidak seperti luka tembak. Pria itu juga mengaku tidak tahu siapa namanya dan dari mana dia berasal. Biar gampang, kita sebut saja dia Jack. Selesai diobati, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Itu berasal dari seorang pemuda resek bernama Percy, anak dari juragan ternak di kota itu. Sehingga membuat Percy bisa berbuat seenaknya. Bahkan dia memalak uang para warga di sana. Jack pun kesal dan menasehatinya. Karena dicuekin, dia pun menendang bijinya. Sontak membuat Percy jengkel. Dia mengancam Jack dengan menembak asal-asalan, tapi tembakannya malah mengenai seorang deputi. Karena aksinya itu, Percy pun ditangkap oleh para sheriff. Di tempat lain, di sebuah peternakan, nampak beberapa bawahan sedang menjaga ternak sapi milik si juragan. Salah satu bawahan pun pergi untuk beol sebentar, tapi tiba-tiba muncul cahaya terang yang seketika membakar tempat itu, menghanguskan para sapi dan teman-temannya. Kembali ke Jack yang pergi ke sebuah bar. Di sana, dia didatangi seorang wanita. Dia terlihat tahu apa yang terjadi pada Jack, terutama saat melihat gelang di tangannya. Namun Jack yang merasa tidak nyaman langsung menyuruhnya pergi. Tak lama, datang beberapa sheriff di sana. Mereka menyuruh Jack ikut ke kantor polisi. Tapi Jack mengaku dia tidak melakukan apa-apa. Meski begitu, dia tetap harus ditahan. Dan pertarungan pun terjadi di sana. Saat bertarung, kepala Jack dipukul keras oleh wanita tadi, membuatnya sekilas teringat mengenai masa lalunya. Di sisi lain, terlihat ayah Percy bernama Dollarhide yang sedang menginterogasi bawahannya karena menduga dialah yang meledakkan sapi ternaknya. Tak lama, dia didatangi beberapa orang yang mengabarkan kalau Percy ditangkap para sheriff. Mendengar itu, Dollarhide segera menghampirinya. Kembali ke Jack yang terbangun di sebuah kantor. Di sana ada si Percy yang mengancam kalau ayahnya akan datang dan dia pasti tidak akan mengampuni Jack. Jack lalu bertanya ke seorang sheriff, kenapa dia ditahan? Yang ternyata dia masuk ke dalam daftar buronan karena aksi kriminal yang dulu pernah dia lakukan, termasuk pembunuhan. Namun Jack tidak ingat akan hal itu. Sheriff pun membawanya bersama Percy untuk disidang. Terlihat wanita tadi yang mendatangi Jack dan bertanya dari mana asalnya. Tapi Jack menjawab kalau dia juga mau tahu tentang itu. Tak lama, datang Dollarhide dengan pasukannya. Mereka ingin membebaskan Percy. Di sana, dia melihat Jack yang seketika membuatnya jengkel karena dulu dia pernah mencuri semua emas miliknya. Perdebatan pun terjadi sampai tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah cahaya yang mendekati mereka. Dan tiba-tiba cahaya itu menyerang mereka. Seketika membuat kota itu hancur akibat serangan itu. Satu persatu warga pun ditangkap dan dibawa pergi, membuat mereka semua panik. Di tengah kepanikan, gelang di tangan Jack tiba-tiba menyala. Dan dengan benda itu,
dia bisa menembakkan semacam laser. Jack pun bergegas menembak cahaya itu dengan gelangnya. Ternyata itu adalah sebuah pesawat UFO yang sempat dikira iblis oleh para warga. Tak lama terdengar suara jeritan yang ternyata terdapat seekor makhluk aneh yang menyerang. Namun saat dihampiri, makhluk itu sudah kabur. Melihat itu, Dollarhide mengumpulkan pasukan. Mereka akan pergi mencari makhluk itu besok pagi. Bukannya membantu, Jack malah memilih pergi. Di perjalanan, dia menyadari kalau ada yang mengikutinya. Ternyata itu adalah wanita yang sedari kemarin mendatanginya. Kita sebut saja Ella. Dia minta kepada Jack untuk membantu mereka mencari makhluk itu. Tapi Jack tidak peduli dan mengusir Ella. Jack pun pergi ke sebuah rumah tua yang sempat dia ingat saat pingsan. Ketika masuk, Jack teringat mengenai masa lalunya sebagai kriminal. Dia juga teringat ketika tiba-tiba muncul cahaya aneh yang menangkapnya dan juga istrinya. Membuatnya sadar kalau makhluk itu sangat berbahaya. Beralih ke kota, terlihat para sheriff bersiap pergi untuk mencari cahaya aneh yang menyerang mereka kemarin. Bahkan ada seorang anak bernama Emmett yang mau ikut karena dia mau menyelamatkan kakeknya. Di perjalanan, tiba-tiba mereka kedatangan Jack yang memutuskan untuk ikut membantu. Saat melanjutkan perjalanan, mereka melihat sebuah kapal besar yang terdampar di tengah hutan dengan kondisi terbalik. Lah, kok bisa gitu ya? Meski merasa aneh, mereka tetap masuk. Di sana mereka pun beristirahat. Terlihat Dollarhide yang tampangnya sangar dan garang ternyata juga bisa sangat perhatian sama anak-anak. Jack memilih menyendiri, namun dia lagi-lagi didatangi Ella di sana. Dia bertanya mengenai luka di tubuhnya, dan Jack berkata kalau dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tiba-tiba gelang milik Jack menyala, yang berarti alien itu kembali. Benar saja, makhluk itu membunuh beberapa pasukan di sana, termasuk sang pendeta. Jack yang baru datang langsung menembak makhluk itu. Sialnya, dia berhasil kabur. Esoknya, setelah mengubur pasukan yang tewas, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari makhluk itu. Nampak di perjalanan, Dollarhide berkata pada Emmett, jika dia ingin menyelamatkan kakeknya, maka dia harus menjadi pria pemberani. Tak lama, mereka tiba di sebuah ngarai. Barusan sampai, tiba-tiba mereka dihadang sekelompok perampok. Salah satu anggota pun mendekat, dan dia nampak terkejut saat melihat Jack, karena dulu Jack adalah ketua kelompok itu. Mendengar itu, dia pun punya ide untuk mengajak kelompok itu bergabung dan mencari para makhluk alien. Jack meminta untuk diantar menuju markas. Namun di sana, dia bertemu dengan sang ketua yang nampak kesal dengan Jack, karena dulu Jack pernah menipu mereka dan mencuri emas hasil rampokan. Dia bertanya di mana emas itu berada. Namun karena tidak menjawab, Jack pun dipukuli. Sampai akhirnya dia terpaksa menembak sang ketua dengan gelang miliknya, membuat semua orang pun ketakutan. Tak lama setelahnya, datang pasukan alien menyerang mereka, membuat semua orang pun kocar-kacir. Ella pun berhasil tertangkap, namun Jack berusaha menyelamatkannya. Dia naik ke atas pesawat dan menghancurkannya. Untung Ella selamat, namun tiba-tiba muncul satu makhluk alien yang menyerangnya. Ella yang sekarat lalu dibawa Jack untuk diobati. Tapi sial, Ella sudah meninggal. Tak lama setelahnya, tiba-tiba datang sekelompok suku yang mengepung mereka. Jack dan kelompoknya pun dibawa untuk diinterogasi, karena mengira kalau merekalah yang menciptakan makhluk alien untuk mencuri emas milik suku itu. Tiba-tiba dari kobaran api muncul sesosok manusia, yang ternyata itu adalah Ella yang kembali hidup. Sontak semua orang pun kaget.
Ella menjelaskan kalau dia bukanlah manusia, dia berasal dari planet lain. Bangsanya sudah punah akibat serangan alien yang saat ini menyerang mereka. Dan tujuan Ella datang adalah untuk memusnahkan alien itu. Mendengar itu, kepala suku pun memutuskan untuk membantu. Ella berkata, jika hanya Jack yang tahu di mana para alien itu berada. Tapi kita tahu sendiri kalau si Jack lagi hilang ingatan. Mengetahui itu, kepala suku pun memberikan semacam racikan kepada Jack dengan tujuan memicu ingatannya. Seketika, Jack mengingat semuanya. Dia teringat ketika melihat istrinya dibedah para alien dan kemudian mengubahnya menjadi debu. Saat alien itu hendak membedahnya, Jack melawan dan dia pun bergegas kabur dari sana. Di sanalah Jack pertama kali mendapatkan gelang yang dia pakai sekarang. Setelah ingat lokasi markas para alien, mereka pun pergi ke sana. Terlihat kapal induk para alien. Ella berkata kalau itu hanya bagian atasnya saja. Sisanya ada di dalam tanah. Kapal itu mereka gunakan untuk menambang emas. Mereka pun menyusun rencana. Namun tiba-tiba Jack pergi entah kemana. Hal itu membuat Dollarhide kesal. Di sana juga terlihat dia berdebat dengan kepala suku mengenai strategi untuk menyerang. Karena bagaimanapun juga, para alien pasti sangat kuat. Jack ternyata kembali menemui kelompok perampok kemarin. Dia berniat mengajak mereka bekerja sama untuk menghentikan para alien. Awalnya mereka menolak, tapi saat dijanjikan banyak emas, mata mereka pun langsung hijau. Bergegas, mereka kembali untuk berkumpul dengan pasukan. Mereka pun menyusun rencana terlebih dahulu, yang intinya mereka harus mengeluarkan semua alien dari markas itu supaya Jack dan Ella bisa masuk dan membebaskan para tahanan. Setelah siap, mereka pun segera menjalankan rencana. Pertama, mereka akan meledakkan bom di tempat itu untuk menghancurkan pesawat dan memancing para alien. Benar saja, para alien pun keluar dan menyerang mereka semua. Melihat itu, Jack dan Ella segera masuk ke dalam markas. Di sana, mereka melihat tambang emas para alien, yang berarti tujuan mereka datang adalah untuk mengambil emas dari bumi. Lalu keduanya menemukan para tahanan yang terhipnotis oleh cahaya terang. Ella menghancurkan cahaya itu, lalu setelahnya membebaskan mereka semua. Sial, beberapa alien pun berdatangan. Selesai mengurusnya, bukannya keluar, Ella malah masuk ke inti pesawat. Dia meminta gelang milik Jack. Meski awalnya sulit, akhirnya gelang pun terlepas. Ella berkata, jika dia bisa menghancurkan pesawat ini dengan menggunakan gelang itu. Tapi mereka harus masuk dulu ke dalam inti pesawat. Ella akan masuk sendirian. Dan tiba-tiba muncul seekor alien yang menyerang Jack. Karena sudah tidak punya gelang, Jack hanya bisa kabur. Terlihat di luar terjadi perang antara pasukan dan para alien. Sialnya, banyak yang tewas. Salah satu alien lalu mengejar Emmet. Untung, dia berhasil menusuk jantung si alien yang membuatnya tewas. Mereka sedikit demi sedikit mulai mengetahui kelemahan para alien, dan mereka berhasil memojokkannya. Sampai dari kejauhan, datang para tahanan yang berhasil keluar. Melihat itu, para pasukan memilih mundur. Namun Dollarhide menyadari kalau Jack dan Ella belum kembali. Jack masih berusaha mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba datang seekor alien yang menangkapnya. Dia berniat mau membedah Jack. Namun tiba-tiba datang Dollarhide membantu. Setelah membunuh alien itu, tiba-tiba terjadi getaran. Jack dan Dollarhide segera keluar. Tepat setelahnya, pesawat itu lepas landas dan pergi dari bumi. Tapi tidak semudah itu, karena Ella yang sudah sampai di inti pesawat langsung meledakkan gelang, yang seketika membuat pesawat itu hancur. Setelahnya, semua orang pun menemui teman mereka.
Mereka nampak senang karena akhirnya bisa berkumpul kembali. Beberapa waktu setelahnya, terlihat suasana kota kembali aman. Mereka mendadak kaya setelah mendapat emas hasil curian para alien. Kota pun akan dibangun menjadi lebih besar. Sayangnya, Jack harus segera pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah buronan dan tidak pantas menetap di kota. Dia pun berpamitan dengan Dollarhide. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Cowboy vs Alien 2011. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami dan see you next time.